Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita saat teduh dan kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, dan Tuhan masih memelihara kami sampai detik ini Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia. Biarlah shalom ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan, shalom ada atas para pemerintahan bangsa kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak M. Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati Tuhan kesehatan, berkati setiap apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, membawa Indonesia semakin takut sama Tuhan, membawa Indonesia semakin cinta sama Tuhan, dan kami percaya Tuhan Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus Bapak pada pagi hari ini untuk setiap para pemimpin daerah Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, pakai para pemimpin daerah untuk saling berunity, bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan, membawa setiap daerah-daerah semakin takut sama Tuhan, membawa setiap daerah-daerah penuh dengan damai dan cinta akan Tuhan, anak-anaknya ya Bapak. Bapak berkati semuanya ya Bapak, berkati para pemimpin-pemimpin kami semua ya Bapak. Terlebih Tuhan kota Jakarta, Tuhan berkati Tuhan para gubernur kami Tuhan dan wakil gubernur kami, berkati seluruh staf pemerintah yang ada di kota Jakarta ya Bapak. Biarlah kota Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan, biar Tuhan tolong kota Jakarta penuh dengan kedamaian Tuhan, dan kami percaya Tuhan Jakarta semakin indah di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap daerah-daerah Tuhan Yesus, sekali lagi dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati seluruhnya ya Bapak, berkati setiap pulau-pulau, berkati setiap pelosok-pelosok daerah ya Bapak. Kami percaya kemuliaan Tuhan boleh turun atas setiap daerah-daerah, dan seluruh daerah kami dilawat oleh kemuliaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa besar terjadi atas bangsa kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, untuk gembala sidang kami Tuhan di GBI Gatot Subroto Tuhan Bapak, Pendeta Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan, berkati Tuhan Yesus hamba-Mu, berkati kesehatan, berkati pelayanan, berkati
keluarganya ya Bapak, berkati keempat wakilnya juga Tuhan Yesus di GBI Gatot Subroto ya Bapak, berkati Tuhan Yesus Bapak Gembala kami, biarlah Tuhan visi misi Tuhan semakin kuat atas Bapak Gembala kami, berkati Tuhan Yesus pelayanan Bapak Gembala kami dimanapun Bapak Gembala Sidang kami berada Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk juga karayon kami Tuhan di Rayon 1H Bapak Pendeta Budianto Totong, Tuhan berkati ya Bapak pekerjaan, usaha pelayanan, anak cucu mantu, istri, keluarga besarnya Bapak, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati ya Bapak. Berkati Tuhan hamba-Mu ini ya Bapak, dimanapun Bapak karayon kami berada ya Bapak, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan turun di Rayon 1H, dan kami percaya Tuhan Rayon 1H boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan berkati para gembala-gembala di cabang dan di ranting di Rayon 1H ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus secara khusus juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan di GBI Care Pluit Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali Tuhan beserta Ibu Gembala kami Ibu Margaret Tuhan, berkati kehidupan, berkati kesehatan, berkati pelayanan, pekerjaan, apapun yang diperbuat oleh Bapak Gembala kami semua Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan kami percaya Tuhan kesehatan yang sempurna juga Tuhan berikan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati setiap kesehatan Tuhan, terlebih Ibu Gembala kami Tuhan yang saat ini mungkin mengalami satu sakit di bagian matanya Tuhan, boleh Tuhan jamah Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan, boleh menyembuhkan mata daripada Ibu Gembala kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pemulihan terjadi, baik itu melalui obat-obatan, melalui tim medis, tindakan medis Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menolong setiap proses pemulihan yang terjadi ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus pagi ini juga untuk setiap jemaat-Mu dan pengerja-Mu di GBI Care Pluit Tuhan. Berkati para jemaat dan pengerja-Mu di GBI Care Pluit Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan, kebutuhan, kesehatan daripada jemaat dan pengerja-Mu di GBI Care. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang berikan yang terbaik untuk setiap pengerja dan jemaat-Mu di GBI Care ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus setiap aspek kehidupan daripada jemaat-Mu Tuhan dan pengerja-Mu di GBI Care Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk setiap jemaat-Mu di GBI Care yang mungkin sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan jamah sakit penyakit ya Bapak. Tuhan pulihkan keadaannya Bapak, baik itu melalui obat-obatan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Dan saat ini mungkin mereka sedang mengalami beban berat Tuhan. Tuhan kami percaya hari ini Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dari baik setiap beban berat mereka Tuhan akan angkat, Tuhan akan gantikan dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para tim medis yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, jaga dan lindungi mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap semangat menjaga setiap pasien-pasien yang ada. Dan bahkan Tuhan kami berdoa untuk setiap pasien-pasien yang terdampak virus COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, dan oleh bilur-bilur Tuhan, oleh kuasa Tuhan hari ini mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sempurna atas setiap para pasien-pasien yang terdampak COVID-19 ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan tolong, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, memberikan lawatan pada setiap kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan, sehingga kami percaya melalui ibadah kami diberikan kekuatan dan kami boleh masuk dalam pujian penyembahan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Sebentar kami memulai, biarlah Tuhan tutup bungkus dan materaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sehati untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah, sujud kepadamu Tuhan, tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan
segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti Ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus.
Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya PDIP Herlando Budiman Putra. Mari kita angkat satu pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita angkat satu pujian ini dari awal lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jadikan kami setiap bejana yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menenun kami, Tuhan yang membuat kami indah. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, di waktu ke depan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menolong kami, dan berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak PDP Herlanda Budiman Putra yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya
Biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu itu semua boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami diberikan Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami diberikan kekuatan untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Kerala Gunaput yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan kembali memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas orang percaya pada gereja mula-mula. Dan saat ini kita akan sama-sama membahas bagaimana lawatan kuasa Roh Kudus dapat mengubah setiap kehidupan orang pribadi lepas pribadi. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Bila saat ini kami mau sama-sama Tuhan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu ini Tuhan, jauhkan dari segala Tuhan, kuasa roh jahat yang mencoba mengganggu Tuhan, penyampaian isi kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan pun Tuhan diberikan hikmat-Mu, Kau berikan iluminasi, Kau berikan Tuhan pencerahan atas setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah benih ilahi yang akan ditaburkan menjadi benih ilahi yang boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dan menjadi dampak dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan juga buat orang-orang sekeliling. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom. Salam satu hati dan salam integritas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kini saatnya kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kalau pada waktu masa gereja mula-mula ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, dan tepat pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan di atas kehidupan orang-orang percaya. Dan kita yakin dan percaya Roh Kudus terus dicurahkan kepada kehidupan kita semua pribadi lepas pribadi, dan sampai dengan hari ini tidak terpatok pada hari Pentakostanya saja, tetapi di mana dan di saat kapanpun Roh Kudus pasti mengubah setiap kehidupan kita semua. Nah, hari ini saya ingin membahas suatu kebenaran firman Tuhan dengan tema berbicara mengenai lawatan Roh Kudus. Ya. Lawatan Roh Kudus yang saya mau ambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai dengan 47. Nah, sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 di pasal yang sama, di pasal yang kedua, tapi di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dalam perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tidak akan membahas lebih jauh apa itu Pentakosta, apa itu bahasa roh seperti yang ada dalam pembacaan yang kita sebutkan tadi. Tetapi saya ingin lebih menyoroti bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana orang-orang percaya mempercayai bahwa disitulah pertama kali Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang percaya. Makanya di situ kalau kita boleh kasih board, ada kata hari ketika tiba hari Pentakosta. Jadi Pentakosta sebenarnya itu sudah ada sebelum ada masa pencurahan Roh Kudus. Ya, dalam adat istiadat orang Yahudi. Tetapi diperbaharui ketika Tuhan Yesus naik ke surga, makna daripada Pentakosta itu sendiri. Jadi semua orang berkumpul dalam satu tempat, yaitu siapa? Orang-orang yang percaya, murid-murid yang percaya yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul di satu tempat, bertekun, berdoa, dan terus meminta apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Itu apa? Seorang penolong, seorang pribadi Parakletos itu sendiri, yaitu siapa? Roh Kudus. Yang kalau kita kenal sekarang adalah Allah Tritunggal.
Ya, jadi Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak bukanlah tiga Allah, tetapi satu Allah dalam satu Allah Tritunggal, satu hakikat, tetapi beda pribadi. Jadi jangan sampai kita rancu atau mengatakan, oh Allahnya kita ada tiga. Tidak, Allah kita tetap satu, tetapi memiliki tiga pribadi. Baik Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu hakikat, satu derajat, tetapi mereka bukan berarti Allah Bapa itu Allah Anak Allah Bapa, Allah Roh Kudus adalah Allah Bapa atau Allah Anak. Saya pernah menjelaskan di beberapa mungkin di waktu beberapa waktu yang lalu mengenai Allah Tritunggal. Tetapi saya tidak membahas itu lebih dalam, tapi saya ingin membahas ini sebagai bahwa orang yang menerima atau mendapatkan lawatan dari Roh Kudus, apa saja yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi ini penting buat kita, sehingga kita mengerti, oh bagaimana ketika kita sudah mendapatkan Roh Kudus, bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup. Atau ketika kita merindukan untuk mendapatkan lawatan Roh Kudus, ya kita pun harus melakukan seperti yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan lawatan daripada Roh Kudus. Jadi kita para rasul ini mencatat bagaimana gereja mula-mula berdiri. Yaitu di zaman para rasul yang dipimpin oleh Petrus saat itu. Karena saya, kalau kita membaca dari kitab Injil, Petrus adalah pribadi yang mencolok dari ke-12 murid. Bahkan Petrus lah di dalam Yohanes di pasal yang terakhir dikatakan, dialah yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Artinya apa? Dia harus bisa menuntun setiap murid yang lain, bahkan juga para pengikut yang saat itu bersama-sama dengan mereka di atas loteng untuk menerima atau menunggu pencurahan Roh Kudus. Yang pada akhirnya mereka pun mendapatkan. Kenapa? Karena mereka juga percaya Petrus dapat memimpin mereka sebagai pengganti dari guru mereka yang sudah naik ke surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus berjalan sendiri. Tuhan memberikan atau mengutus pribadi yang ketiga di dalam Allah Tritunggal, yaitu apa? Allah Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita para rasul ini mencatat peristiwa bagaimana gereja mula-mula berdiri. Ya. Dan di situ banyak sekali karya Roh Kudus yang diceritakan di dalam kisah para rasul. Makanya ada beberapa teolog atau juga mungkin dosen-dosen yang mengajar saya mengatakan sebenarnya lebih cocok bahwa dikatakan kitab para rasul ini bukanlah kitab para rasul, tetapi kitab perbuatan-perbuatan Roh Kudus. Kenapa? Karena di sini dicatat semua tentang apa yang dilakukan Roh Kudus. Kalau kita bicara kitab para rasul, harusnya ke-12 rasul ditulis semua di dalam kitab ini. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, tidak semuanya tertulis. Hanya ada 2-3 pribadi yang mencolok, khususnya 2 pribadi, yaitu Petrus dan Paulus. Dan murid-murid yang lain juga ada, tetapi tidak diceritakan satu persatu. Makanya lebih tepatnya apa? Yaitu apa? Kitab perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang diberikan kepada gereja mula-mula. Karena Roh Kudus inilah yang membentuk gereja pada mulanya. Jadi bukan Petrus yang membentuk, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan ke-12 murid sekalipun. Tetapi Roh Kuduslah yang membentuk gereja mula-mula. Makanya penting bagi kita memiliki iman dan percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal yang kita percaya. Makanya dikatakan ketika mereka dilawat Roh Kudus sebagaimana itu dinubuatkan oleh perjanjian lama. Jadi pencurahan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus ini sebenarnya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi pada hari Pentakosta ketika murid-murid berkumpul. Jadi dalam Yoel, kalau kita membaca dalam Yoel 2 ayat yang ke-28 dan 29 dalam perikop hari Tuhan, demikian firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi di sini semua disebutkan kepada anakmu laki-laki perempuan, kepada orang-orang tua, kepada para teruna, bahkan kepada hamba-hambamu sekalipun. Rohku akan dicurahkan. Ini berbicara apa? Tuhan tidak memberikan batas bahwa siapa yang dapat menerima Roh Kudus, semua orang yang percaya kepadanya. Tidak dibatasi bahwa dia harus seorang pendeta.
Oh, dia harus seorang pengurus gereja. Oh, dia harus orang yang sudah sekolah teologi baru mendapatkan lawatan Roh Kudus. Tidak. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Allah Tritunggal, terlebih lagi percaya kepada Allah Roh Kudus itu sendiri, maka dia pasti dilawat oleh Roh Kudus. Jadi ini perjanjian baru sampai dengan hari ini adalah penggenapan dari kitab Yoel. Salah satunya di kitab Yoel yang sangat-sangat jelas mengatakan bahwa di ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Rohku di sini menggunakan kata ganti orang pertama dengan huruf besar. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Memang dikatakan semua manusia, tetapi semua manusia siapa? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada penebusan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang yang akan mendapatkan lawatan Roh Kudus. Jadi, kita sudah memperingati hari Jumat Agung. Kita sudah memperingati hari Paskah kebangkitannya. Ya, Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, Paskah kebangkitannya. Kita juga sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan juga kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Yaitu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi selayaknya sebagai orang percaya, kita yang sudah menerima Roh Kudus, kita yang sudah menerima Roh Kudus, dan kita yang juga rindu, yang mau menerima kuasa Roh Kudus, menerima lawatan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, hidup kita harus berubah. Maka dari itu, setidaknya ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu ciri-ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, atau orang yang merindukan Roh Kudus harus memiliki 3 ciri ini. Setidaknya dia harus memiliki 3 hal ini, baik yang sudah mendapatkan lawatan Roh Kudus, bahkan juga yang ingin merindu mendapatkan lawatan Roh Kudus. Hal yang pertama kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini Petrus mengatakan kepada orang-orang yang saat itu bingung melihat pencurahan Roh Kudus. Ini orang pada ngomong apa? Mereka mabuk anggur kah? Tetapi mereka mendengar, kok ada yang berbahasa seperti saya, berbahasa ini itu. Wah, macam-macam bahasa mereka bisa. Dan akhirnya Petrus berdiri dan mereka berkhotbah. Dan Petrus berkhotbah tentang Tuhan Yesus, tentang Injil keselamatan. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus aku perbuat? Lalu apa yang harus kami perbuat ketika kami melihat atau menyaksikan ini semua? Dan Petrus menjawab dengan tegas di ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi yang pertama, ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, yaitu bertobat dari dosa. Jadi Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya, baik dosa di masa lalu, bahkan di masa yang sekarang. Karena hampir tidak mungkin kita berasal dari orang yang baik-baik atau orang yang benar. Sejak dosa masuk ke dalam kehidupan manusia pertama di Taman Eden, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak memiliki dosa satupun. Coba kalau kita renungkan satu hari ini saja, mulai dari kita bangun pagi, apakah kita sudah benar-benar tidak melakukan kesalahan atau dosa sedikit pun? Pasti ada. Sekecil apapun pasti ada. Karena di dalam kekristenan kita tidak mengenal mana dosa besar, mana dosa kecil. Sekecil apapun, seremeh apapun kesalahan kita, tetaplah dosa. Maka penting yang namanya itu bertobat dari dosa. Dan bertobat dari dosa ini bukan hanya sekali ketika kita mau dibaptis. Tetapi bertobat dari dosa itu harus dari hari sehari. Kenapa?
Karena saya katakan tadi, bangun tidur sampai detik ini pun pasti kita sudah melakukan dosa. Maka dari itu, pertobatan itu harus selalu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak hanya satu kali ketika kita mau dibaptis dan mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekali dalam kehidupan kita. Tapi dari hari lepas hari, dari waktu demi waktu, terus sampai kita bertemu dengan Bapa di surga. Atau kita melihat Dia turun dari surga. Itu kuncinya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan lawatan Roh Kudus atau ketika kita mengalami rawatan Roh Kudus, itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bisa bertobat dari dosa kita. Ya, jadi Roh Kudus menyadarkan tadi kan kita akan dosa-dosa kita. Dosa apa sih? Ya dosa apapun. Ya. Bahkan Roh Kudus itu ketika Ia melawat kita, yang dikerjakannya apa? Membongkar dosa-dosa yang sengaja disembunyikan oleh pelakunya. Artinya gini, mungkin kita merasa bahwa ada satu hal yang kita nggak perlu ungkap atau kita nggak perlu akui. Atau bahkan kita menganggap, oh ini kan masih gray area, dosanya masih abu-abu nih antara dosa atau bukan. Tetapi saya katakan, di luar kebenaran, di luar yang namanya kebenaran firman Tuhan, itu dosa. Jadi nggak ada lagi area abu-abu. Ya. Hitam-hitam, putih-putih. Nggak ada area abu-abu. Jadi kita jangan menganggap bahwa ada dosa benar, ada dosa baik, ada dosa tidak baik. Tidak ada lagi. Dosa tetap dosa. Ada konsekuensi. Jadi makanya kita harus bertobat. Kenapa? Karena Roh Kudus akan membongkar dosa-dosa tersebut. Makanya dikatakan bahwa setiap orang tuh punya hati nurani. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Orang yang punya hati nurani, pasti Roh Kudusnya bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena dia selalu diberikan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Makanya makanannya Roh Kudus, artinya roh kita kalau diberi makannya itu dengan kebenaran firman Tuhan, maka ketika kita melakukan dosa sekecil apapun, itu pasti hati nurani kita akan menegur kita. Ya. Jadi nggak ada lagi tuh dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin orang lain tidak tahu kesalahan kita. Mungkin pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, atau seorang yang dekat dengan kita pun sekalipun tidak tahu kesalahan kita. Tetapi Roh Kudus bisa menyelidiki kita sampai kedalaman hati kita. Makanya dia bisa membongkar dosa-dosa kita. Ya. Jadi hal tersebut bisa saja terjadi kan dalam kehidupan kita sebagai ujian. Jadi untuk membongkar dosa itu Tuhan memberikan ujian. Apakah kita sudah benar-benar lepas dari dosa tersebut atau tidak? Lalu bagaimana respon kita? Apakah respon kita benar atau respon kita salah ketika dosa itu diungkap kembali? Jadi ketika dosa-dosa tersebut muncul kembali dalam perjalanan hidup kita, bagaimana respon kita? Apakah kita menganggapnya, wah itu kelemahan saya? Ini seringkali menjadi alasan kita. Oh itu kelemahan saya. Oh itu kekurangan saya tidak bisa merubahnya. Itu sangat penting. Ketika kita merasa bahwa oh saya tidak bisa berubah, oh saya tidak bisa menghilangi kekurangan saya, kelemahan saya, sehingga saya harus terus saja jatuh dalam dosa yang sama. Artinya kita tidak mengakui kuasa daripada Roh Kudus. Kita tidak mau bertobat dari dosa. Jadi poin yang pertama, maka perlu untuk kita membuka mata hati kita akan dosa-dosa kita. Jangan kita menutup diri dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa memaksa kita. Ketika kita mau membuka pintu hati kita, maka Roh Kudus akan menyelidiki kehidupan kita sampai yang terdalam. Dan yang penting apa? Ketika kita bertobat dari dosa, Roh Kudus akan memberikan apa? Pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Jadi dia bisa mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Lewat apa? Dia akan membentuk kita. Jadi lawatannya itu membuat kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau orang sudah dilawat oleh Roh Kudus, yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan berkumpul mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kita garis bawahi saja dari poin yang A saja. 42a, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Jadi orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, seseorang yang sudah dilawat oleh Roh Kudus akan terlihat nyata menjadi orang yang semakin mencintai firman Tuhan. Ya. Dia suka mendengarkan firman Tuhan, dia suka merenungkan firman Tuhan, dia suka untuk terus membaca kebenaran firman Tuhan. Baik lewat Alkitab, baik juga sekarang dengan kemajuan teknologi, banyak sekali media sosial yang terus memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan cara yang fresh, dengan cara yang up to date, sehingga kita bisa tertarik. Tapi ingat, jangan sampai kita salah mendengarkan juga, karena tidak semua yang berbicara Alkitab itu benar. Hati-hati. Karena penyesat itu muncul bukan dari luar, tetapi penyesat itu dari dalam. Makanya banyak orang juga yang salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka mendengarkannya itu dengan baik dan melakukannya lagi. Dan mengiyakan lagi apa yang disampaikan. Sekarang banyak sekali. Ya. Saya tidak mengecilkan orang-orang yang tidak mengenyam sekolah teologi atau orang-orang yang tidak belajar dengan teologi secara benar atau secara komprehensif. Tetapi ketika mereka hanya belajar dari pengalaman saja, mereka tidak bisa mentafsirkan kebenaran firman Tuhan itu secara komprehensif dengan sejarah Alkitab itu sendiri, dengan sejarah gereja, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Alkitab itu sendiri. Jangan-jangan apa yang ia tafsirkan, apa yang ia sampaikan itu bisa menyesatkan. Makanya perlu bagi kita untuk punya kepekaan. Makanya Roh Kudus itulah yang menjadi filter kita. Ketika ada firman Tuhan yang menyesatkan, maka Roh Kudus itu akan mengatakan kepada kita, oh ini tidak benar, oh ini salah, oh ini tidak tepat. Ya. Kenapa? Karena kita mencintai firman Tuhan, makanya kita harus membaca originnya. Kita harus membaca Alkitab yang sebenarnya. Jangan kita malah lebih suka membaca buku-buku rohani, mendengarkan khotbah-khotbah saja, tanpa kita membaca daripada sumber yang utamanya, yaitu apa? Alkitab itu sendiri. Ya. Apalagi sekarang kita sudah dimanjakan dengan teknologi, ada Alkitab audio. Kalau kita nggak sempat baca, mata kita sering capek kalau baca Alkitab, bahkan itu menjadi obat tidur kita mungkin. Sekarang sudah ada Alkitab audio yang kita bisa dengar ketika kita naik mobil kah, ketika kita sedang melakukan aktivitas di atas kendaraan bermotor sekalipun, kita bisa mendengarkan Alkitab audio. Ya. Sehingga itu menjadi makanan buat manusia roh kita. Jangan cuma mendengarkan lagu-lagu cinta, hanya mendengarkan lagu-lagu rock, lagu-lagu pop yang sekarang lagi hits. Jangan. Cobalah mendengarkan Alkitab itu sendiri. Ya. Karena ini sumbernya. Boleh kita mendengarkan khotbah. Boleh kita membaca buku-buku rohani. Boleh kita membaca artikel-artikel tafsiran rohani yang lainnya. Tetapi kita jangan lupa kepada sumbernya. Karena ini sumbernya. Kalau kita baca dari sumbernya, kita akan lebih mengerti. Kenapa? Karena ketika kita membaca, ketika kita mendengar kebenaran ini, yaitu Alkitab itu sendiri, maka Roh Kudus itu akan melawat kita. Membuat kita mengerti apa sih yang dimaksud dari ayat ini. Mengiluminasikan kita, mencerahkan kita. Ya. Jadi, orang yang dilawat Roh Kudus, mereka akan dengan kesadaran yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, sehingga kehidupannya itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi ingat, bukan hanya merenungkan, ya, tetapi juga kita harus melakukan dan menyaksikannya. Nah, ini penting, jangan cuma merenungkan, tapi kita harus juga melakukan dan menyaksikan kepada orang lain kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi orang yang bertekun dalam firman ini, ya, dia juga suka berkumpul atau bergaul dengan saudara-saudara seiman maupun yang tidak seiman, dan terus yang dibicarakan apa? Kebenaran firman Tuhan. Setidaknya ada firman Tuhan yang disampaikan. Apalagi di era media sosial sekarang, jangan media sosial kita dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi semata, hal-hal materi semata, hal-hal kehidupan lifestyle semata, tapi kita juga harus penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Minimal ada 1-2 ayat yang kita tampilkan di media sosial kita. Kita sampaikan lewat media sosial kita. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Ya. Jadi, dengan kemajuan teknologi, kita tidak hanya bisa bersaksi dalam gereja atau dalam komunitas sel, di dalam kul-kul saja. Tetapi kita bisa bersaksi, memberitakan Injil, menyampaikan Injil ini
kepada dunia yang sangat luas. Lewat apa? Media sosial. Makanya jangan pakai media sosial kita hanya untuk kebutuhan pribadi kita, tapi kita mari pergunakan untuk menuntaskan apa yang menjadi amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadikan seluruh bangsa, semua manusia ini murid Tuhan. Dan mereka boleh dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kuncinya. Jadi orang yang dilawat Roh Kudus pasti dia suka bertekun di dalam firman. Bahkan terus mempelajari hal-hal rohani. Tekun belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terus menggali, dibaca ulang. Jangan hanya baca dari Kejadian sampai Wahyu, sudah selesai, sudah tamat. Artinya sudah selesai membaca Alkitab. Tidak, sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita harus terus membaca kebenaran firman Tuhan ini, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita tidak mengerti, banyak buku tafsiran. Nah, saya katakan tadi, yang utamanya di sini. Kalau kita nggak ngerti, baru kita baca buku-buku rohani, referensi yang lain, buku-buku tafsiran, atau kita menanyakan kepada hamba Tuhan, supaya kita tahu dari sumbernya dulu. Kita nggak ngerti, kita sharing dengan orang lain yang lebih ngerti, yang setidaknya bisa memberikan kita pencerahan dari apa yang kita tidak mengerti ini. Jadi kita nggak ngerti, kita baca aja terus dulu, baca terus. Sambil kita juga baca suplemen, yaitu buku-buku tafsir atau buku-buku rohani lainnya, atau khotbah-khotbah lainnya, seminar-seminar rohani yang lainnya. Sehingga kerohanian kita boleh diperlengkapi secara utuh. Manusia roh kita semakin hari semakin bertumbuh, dan kita akan memiliki kepekaan rohani, sehingga saya katakan tadi di awal, tidak mudah tersesat. Ingat, penyesat bukan dari luar, tetapi penyesat dari dalam. Menggunakan apa? Menggunakan Bible juga, menggunakan Alkitab juga. Jadi dengan ayat yang sama kita bisa dibangun dan kita bisa diselamatkan, tetapi dengan ayat yang sama kita pun bisa disesatkan. Jadi tergantung dengan oleh siapa Alkitab itu disampaikan. Jangan-jangan saya ada yang salah menyampaikan tanpa disadari, tapi kita percaya. Tapi jangan-jangan apa yang saya sampaikan itu sesat. Kita tidak bisa menyadari. Tapi kalau kita bertekun dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan tekun, merenungkan, mempelajari, maka kepekaan itu akan membuat kita tidak mudah tersesat. Jadi intinya, kita tidak berhenti belajar. Jangan merasa puas diri akan kebenaran firman Tuhan. Oh, saya sudah ngerti. Oh, saya sudah ngerti. Banyak orang yang berkata, saya sudah mengerti. Tetapi sesungguhnya yang harusnya adalah kita tidak pernah merasa puas. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti 100% apa itu Alkitab. Sampai nanti kita bertemu muka dengan yang menjadi isi atau tokoh dalam Alkitab sentral. Tokoh sentral dalam Alkitab siapa? Tuhan Yesus Kristus. Baru kita mengerti apa yang dimaksud dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi orang bertobat dari dosa, yang kedua dia bertekun dalam firman, dan yang terakhir orang yang dilawat oleh Roh Kudus, yang ketiga yaitu apa? Bersekutu dengan sesama. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita garis bawahi ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mungkin sekarang pandemi, kita nggak bisa berkumpul dalam gereja. Kita nggak bisa berkumpul dalam komunitas sel. Mungkin terbatas, mungkin ada yang sudah bisa, ada yang tidak bisa. Tetapi poinnya bukan kita bisa berkumpul atau tidak berkumpul. Tetapi kita punya yang namanya kerinduan untuk punya komunikasi satu dengan yang lain. Punya persekutuan intim satu dengan yang lain. Persekutuan pribadi. Mungkin dalam gereja itu persekutuannya terlalu universal. Tetapi kita punya persekutuan yang pribadi. Kita dengan teman gereja kita dengan teman pelayanan kita dengan pasangan kita pun di rumah, dalam keluarga kita. Itu persekutuan kecil yang harus kita jaga. Makanya kita harus bisa bersekutu dengan sesama. Jangan kita hanya merenungkan firman Tuhan sendiri, tapi mari kita ajak orang-orang di sekeliling kita untuk kita sama-sama saling menguatkan, saling berbagi satu dengan yang lain. Jadi bersekutu dengan sesama untuk berbagi, saling menguatkan, dan saling meneguhkan. Apalagi tengah-tengah pandemi sekarang ini, kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain.
Saya pernah mengatakan pandemi ini banyak sekali yang terjadi, orang di PHK, ekonomi skala yang bukan saya katakan tidak menjadi makin baik ya, tetapi banyak orang yang di PHK, orang yang kesulitan ekonomi. Ya. Bahkan juga karena hal pandemi ini tidak sedikit orang pun yang putus asa. Ya, angka bunuh diri biasanya sekian bisa naik sekian persen di tengah-tengah pandemi ini. Kenapa? Karena mereka tidak ada persekutuan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita punya persekutuan satu dengan yang lain, kita punya komunikasi satu dengan yang lain, punya hubungan yang intim satu dengan yang lain, ya bukan hanya dengan pasangan kita saja, tetapi dengan teman-teman pelayanan, dengan teman-teman gereja, teman kantor yang bisa membangun kita satu dengan yang lain ya. Ini teman-teman yang membangun, ingat ya, teman-teman yang membangun, bukan teman-teman yang menjatuhkan. Maka kita akan dikuatkan sekalipun di masa pandemi ini. Jadi kita pun ketika mencari teman untuk bersekutu pun, jangan kita asal cari teman yang asik, yang enak diajak bicara. Jangan, tetapi yang harus punya nilai rohani juga, yang punya nilai kebenaran juga. Untuk apa? Ketika kita jatuh, kita akan dibangun oleh dia. Jangan punya teman ketika kita sedang diberkati, dia dekat sama kita. Ketika kita jatuh, dia berkata, oh syukurin lu dosa sih, lu salah sih. Tidak membangun, tidak menguatkan, tapi malah memojokkan kita. Bahkan meninggalkan kita begitu saja. Makanya bersekutu itu dengan sesama ini berbicara bersekutu atau punya persekutuan dengan saudara seiman. Kenapa saya tegas dengan perkataan saudara seiman? Karena kalau bukan dengan saudara seiman, sudah pasti belum tentu itu pasti membangun. Ya, dengan saudara seiman saja, yang mungkin KTP-nya sama-sama Kristen, mungkin satu gereja, belum tentu loh dia bisa membangun sesamanya, bahkan bisa menggunjing orang yang ada di sampingnya atau di sebelah kursinya. Jadi bersekutu dengan sesama artinya kita bisa membangun satu dengan yang lain. Ya, lawatan Roh Kudus menyadarkan kita untuk kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini bukan orang yang hidup sendiri-sendiri. Sebagai murid Kristus, kita adalah kelompok. Ya. Karena pada dasarnya Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Tuhan tidak hanya menciptakan Adam, tetapi juga ada Hawa, ada juga binatang-binatang di dalam Taman Eden. Bahkan Allah sendiri pun hadir bersama-sama dengan mereka untuk apa? Punya persekutuan. Kalau Allah nggak pernah hadir bersama-sama mereka nggak bersekutu dengan mereka, Allah juga tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah tertulis tuh kitab Kejadian. Allah datang ke Taman Eden, nggak akan pernah. Ya tiba-tiba datang aja hukuman buat Adam dan Hawa. Enggak, tapi Allah datang menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Ini bicara apa? Kalau kita punya persekutuan dengan orang yang benar, persekutuan dengan orang-orang yang seiman, yang memiliki kerohanian yang mungkin bisa membangun kita, orang itu akan datang dan menanyakan kita, apa yang terjadi? Siapa tahu kita bisa menjadi solusi. Dan Allah menjadi solusi buat Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, itulah pentingnya kita. Kalau kita sudah dilawat Roh Kudus, kita bersekutu dengan sesama, jangan karena kita ingin merasa diuntungkan, ingin merasa kita mendapatkan sesuatu, tapi justru kita harus bisa berbagi sesuatu dengan orang-orang tersebut. Makanya dalam komunitas sel, di dalam gereja, di dalam keluarga, kita kuncinya itu satu, berbagi. Saling menguatkan dan saling meneguhkan. Jadi bersekutu untuk bersama berbagi itu indah sekali. Ya. Meskipun sekarang dalam masa pandemi ini terbatas, ya, dengan waktu, dengan jarak, tapi dengan teknologi kita bisa bersekutu dimanapun. Ada Zoom, ada WhatsApp call, video call, semuanya bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Makanya kalau ada yang berkata, wah saya susah untuk ketemu, masih bisa kok. Banyak fasilitas, ada Zoom, ada Skype, ada Google Room, banyak sekali media yang bisa kita pakai. Jadi intinya berkumpul bukan hanya untuk perkara materi dan dunia, tetapi lebih kepada saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membangun dan bukan untuk menjatuhkan. Jadi poinnya, kalau kita perlu refleksikan, apakah kita sudah benar-benar bertobat dan bukan hanya kamuflase semata? Ya. Apakah kita sudah benar-benar bertobat bukan hanya kamuflase semata? Ya. Jangan terus kita jatuh tergeletak, tapi mari kita bangun kembali bila jatuh tersandung. Jadi kalau kita jatuh, kita harus bisa bangun kembali. Itulah pertobatan yang sejati. Tidak pernah kita cuma sekali bertobat,
tetapi pertobatan itu harus hari demi sehari sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, apakah kita sudah benar-benar memiliki kebenaran sejati dalam hidup ini? Jangan kita merasa puas diri dan tahu segalanya, tetapi belajarlah untuk menjadi bodoh di dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dalam pengetahuan ini, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa belajar terus. Ya. Dan kita akan lulus nanti ketika kita dipanggil sama Tuhan atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apakah kita memiliki kepedulian dan belas kasihan antara satu dengan yang lain? Jangan kita menjadi pribadi yang menyendiri, sibuk dengan diri sendiri, tanpa memperhatikan sekeliling kita. Maka jadilah berkat buat orang lain. Kalau hidupmu sudah dilawat oleh Roh Kudus, teruslah bertobat setiap hari. Teruslah mengenal kebenaran firman Tuhan tanpa henti. Dan teruslah menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan. Ini boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi dan juga buat orang-orang sekeliling kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sehingga mereka bisa mengerti Tuhan. Bahwa ketika Roh Kudus itu melawat kehidupan mereka, mereka akan memiliki pertobatan. Dari hari lepas hari, mereka akan lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu, dan mereka juga akan peduli. Mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada, karena mereka bersekutu dengan saudara-saudara sesamanya Tuhan, dan menjadi berkat buat sesamanya. Terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa roh iblis, roh jahat yang coba mengambil kebenaran firman-Mu ini, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang dalam masalah, Kau berikan jalan keluar. Mereka yang dalam pergumulan hidup, Engkau berikan penghiburan. Dan mereka yang dalam sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya firman-Mu memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Herlando Budiman Putra. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh bersama-sama di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.